Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Zikrullah. Pada pertemuan kali ini, saya akan menerangkan tentang materi minggu lalu, yaitu menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Baik, slide berikutnya, tahapan produksi massal. Ada 1 perencanaan, 2 persiapan, 3 pelaksanaan, pengendalian, dan 4 evaluasi dan pengembangan. Kita bahas satu-satu. Oke, untuk perencanaan, setiap dalam produksi massal kita harus mempunyai 1 perencanaan atau ide. Kita mau buat apa? Ya, dalam suatu produksi atau kita ingin menciptakan barang atau produk harus punya rencana. Setelah perencanaan sudah matang, apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini tahapan kedua. Siapkan dari semua perencanaan. Nih, dari tahapan 1 ini kita siapkan apa saja yang harus dipersiapkan dalam tahapan perencanaan. Ketika nomor 1 dan nomor 2 sudah fix atau sudah matang nih, baru kita masuk ke 3. Ya, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan pengendalian. Jadi pelaksanaan produksi barangnya dan pengendalian. Nah, ini adalah tahapan produksi, ya, tahapan produksi suatu barang. Perencanaan dilakukan dengan baik, persiapan dilakukan dengan baik, pelaksanaan dan pengendalian. Yang keempat, kita masuk ke evaluasi dan pengembangan. Setelah barang jadi ini dari tahapan nomor 3, kita lihat nomor 4, evaluasi. Evaluasi dari barang tersebut. Apakah layak untuk dijual atau memenuhi standar keamanan, ya, atau misal produknya berupa makanan, apakah produk makanan tersebut sehat, tidak berbahaya atau tidak beracun bagi konsumen. Nah, itu adalah evaluasi, ya, evaluasi dari suatu produk. Tahapan akhir setelah barang jadi. Dan berikutnya ada pengembangan. Ya, pengembangan di sini adalah pengembangan dari produk tersebut. Apakah produk tersebutnya dari evaluasi barang tersebut, apakah barang tersebut butuh pengembangan lebih lanjut, ya, yang tadi saya bilang. Misal kita produksi makanan, tentang produksi makanan, misal kalian membuat produksi makanan kerupuk misal, atau keripik, ya, produksi rumahan kerupuk atau keripik. Produksi pertama kalian lepas di pasaran dengan penjualan alhamdulillah lumayan besar. Nah, ada pengembangan nih. Pengembangan dalam arti apa? Misalnya kerupuk. Misal ada yang ingin konsumen request kerupuk pedas. Nah, kamu tinggal pengembangin tuh kerupuk atau keripik pedas yang tadinya rasanya cuma asin, kamu tambahkan dengan produksi yang kedua dengan penambahan variasi. Itu adalah salah satu pengembangan dalam produksi suatu barang. Berikutnya, keberhasilan usaha. Keberhasilan usaha atau produksi suatu usaha ada 3, ya. Balik lagi kita di pertama, rencana. Jadi kalian sudah punya rencana dulu nih. Kamu mau usaha apa, mau produksi apa, ya. Rencana dengan matang, teliti, ya, sesuai dengan bakat kalau bisa. Ya, karena kalau rencananya nggak matang atau asal jadi gitu, atau modal nekat, biasanya berhenti di tengah jalan. Memang ada pengusaha yang modal nekat, alhamdulillah berhasil gitu. Karena apa? Karena dia tekun, ya, walaupun rencananya nekat. Tapi kalau seandainya rencananya nggak di tengah jalan nggak terlalu matang, ya, rencananya nggak fix, itu biasanya pasti berhenti di tengah jalan, ya. Ya, jadi 1, rencana keberhasilan, ya. Kedua, proses pelaksanaan. Nah, yang tadi saya bilang, dalam proses pelaksanaan dibutuhkan SDM atau karyawan, ya, SDM atau karyawan. SDM dan karyawan yang mumpuni itu mempengaruhi proses pelaksanaan produksi, ya, itu mempengaruhi proses pelaksanaan produksi. Jika tenaga karyawan atau SDM-nya kurang mumpuni gitu, itu biasanya memang hasil barang ini yang nomor 3 nih, hasil yang dicapai itu nggak baik atau kurang bagus. Makanya ada 3 nih, rencana, proses pelaksanaan, dan ketiga hasil yang dicapai.
proses pelaksanaan ini sangat penting juga nih. Ya. Yang berikutnya tadi saya bilang langsung ketiga, hasil yang dicapai. Nah, dari proses tersebut hasilnya bagus atau enggak. Kalau hasilnya kurang bagus atau kurang memuaskan dari komplain konsumen, berarti ada yang salah dalam proses pelaksanaan. Entah itu mungkin dari SDM, sumber daya manusianya, atau juga dari bahan produk tersebut. Ya, ada dua nih dalam proses pelaksanaan nih. Ya, nggak cuma SDM, tapi bahan atau peralatan dari proses pelaksanaan tersebut. Jadi hasil yang dicapai bagus atau tidak itu mempengaruhi. Nah, jika ketiga ini sudah sesuai, ya, ketiga ini sudah sesuai, maka akan menghasilkan keuntungan atau laba yang besar. Jelas, ini tiga ini mempengaruhi nih. Rencana yang baik, proses pelaksanaan produksi yang baik, dan ketat ya, ketat dalam arti hal yang tadi ada pengawasan, dan yang terakhir hasil yang dicapainya memuaskan. Jika ini ketiga ini dicapai atau sudah sesuai dengan perencanaan kita, maka insya Allah akan mendapatkan keuntungan atau laba yang besar di sini ya. Next berikutnya, indikator keberhasilan usaha. Yang pertama ada penyesuaian diri. Ketiga, produktivitas. Keempat, kepuasan kerja. Ketiga, kepuasan kerja. Keempat, kemampuan mendapatkan keuntungan dan sumber daya. Nah, dari sini merupakan kriteria-kriteria penting dalam keberhasilan. Ya, penyesuaian diri, sesuaikan diri kalian, siapkan diri kalian. Dari balik lagi ke perencanaan, dari perencanaan persiapkan diri, penyesuaian diri, mau bikin apa, produk apa, ya. Yang berikutnya produktivitas, menciptakan barang, produktivitasnya tuh, ya. Ketiga, kepuasan kerja. Nah, ini biasanya manusiawi ya, kalau orang kerja dalam perusahaan atau pabrik gitu biasanya, karena kepuasan kerja dari masing-masing karyawan atau karyawan atau pekerja gitu beda-beda ya, beda-beda dalam arti hal gini, karena mereka kerja rutin tuh ya, kerja rutin dari pagi, siang, sore, atau mungkin ada yang sampai lembur malam. Jika mereka tidak puas kerja dalam arti hal gini, lelah, maka produktivitas akan terhambat. Makanya kalau di dalam dunia kerja, tenaga kerjaan itu biasanya tenaga kerjanya membutuhkan orang yang banyak. Artinya apa? Jadi ketika mereka kerja, ada shift-shiftan, ya, shift-shiftan atau apusan. Ada yang masuk pada waktu pagi, ada yang masuk pada waktu siang, ataupun ada yang masuk pada waktu sore. Jadi estafet. Makanya kepuasan kerjanya itu jadi baik gitu. Dan produktivitas yang diciptakan barang pun jadi baik. Yang keempat, kemampuan mendapatkan keuntungan dan sumber daya. Nah, ini indikator yang paling penting juga nih. Kemampuan mendapatkan keuntungan dan sumber daya. Karena kalau kita mau jual barang atau mau produktivitas barang, pasti yang dipikirkan pertama adalah keuntungan, laba. Keuntungan yang akan kita dapat dari hasil produk kita besar atau kecil, ya, itu tergantung dari sumber daya, ya. Nah, ini keempat ini adalah kriteria penting suatu keberhasilan. Next berikutnya, saya akan mengasih 2 indikator keberhasilan usaha menurut pakar wirausahawan. Yang pertama, pakar wirausaha dari Dwi Rianti. Dia menjelaskan ada sekitar 7, ya. Ada sekitar 7 yang penting. 1, peningkatan modal. 2, jumlah produksi. 3, jumlah pelanggan. 4, perluasan usaha. 5, perluasan daerah market atau pemasaran. 6, perbaikan sarana. Dan 7, pendapatan usaha. Ini menurut Dwi Rianti. Peningkatan modal jelas, semakin modalnya semakin besar juga jumlah produksi yang dihasilkan. Otomatis karena jumlah produksi barang yang dihasilkan lebih besar, otomatis mendapatkan pelanggan yang lebih banyak. Ya, pelanggan yang lebih banyak.
Karena pelanggannya lebih banyak, otomatis perluasan usahanya atau sayap perdagangan usahanya dari produksi barang tersebut juga luas. Ya, 4 dan 5 ini masih berkesinambungan nih. Makanya perluasan daerah pemasaran atau market. Ya, karena jumlahnya besar, pelanggannya besar, otomatis perluasan usaha dan perluasan daerah pemasarannya pun besar. Keenam, perbaikan sarana. Karena ini perluasan usaha dan daerah pemasaran, pasti perbaikannya mencakup dengan sarana apa? Kendaraan. Kendaraan dalam menyalurkan produksi barang. Yang ketujuh, pendapatan usaha. Ini menurut Dwi Rianti. Next berikutnya menurut pakar wirausaha Suryana. Dia hanya menjelaskan 5, pertama modal, kedua pendapatan, ketiga banyaknya penjualan, 4 output produksi atau barang dan jasanya, kelima tenaga kerja. Hampir mirip dengan yang tadi. Ya, cuma yang ini lebih simple dan lebih terangkum ya. Jelas modal, ada pendapatan, banyaknya penjualan dari produksi barang tersebut tuh. Nomor 4, output produksi, keluaran barangnya seperti apa, dan tenaga kerja SDM yang mumpuni. Oke, itu penjelasan sedikit dari saya. Tugas kalian adalah kalian membuat indikator keberhasilan usaha menurut dirimu masing-masing. Itu di merah ini. Sesuai dengan usahamu. Kamu mau bikin usaha apa? Ya, kamu mau bikin usaha apa? Ya, kalian tinggal indikator menurut kalian masing-masing agar mencapai keberhasilan. Ya, sesuaikan dengan usahamu masing-masing. Ini bebas. Ya, ini bebas. Kirim kemana, Pak? Kirimnya tetap lewat email saya saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih untuk meluangkan waktunya dalam pertemuan pembelajaran home learning kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. 3 kata tetap dari saya. Tetap sehat, tetap tersenyum, dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.